Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qarda'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku sarangata sholihin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sobat 3R yang dimanapun kita berada, yang berbahagia, mudah-mudahan selalu dalam rahmat ridho Allah. Kita teruskan pada munadharah mutolangah dalam kitab Minahus Saniyah Wasiyatul Mustafa li Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di sini dalam faslun fil bara' yang faslun ini membahas tentang berhati-hatinya kita dalam urusan halal dan haram, dan haram. Setelah haya al-wara'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali la tina liman la khasyatalah wa la aqla liman la ismatalah wa la imanan liman la wara'alah. Ingat, tidaklah seseorang itu beragama lebih sempurna. Kesempurnaan beragama apabila seorang itu tidak ada khosyah. Khosyah itu takut hanya pada Allah saja. Walang aqla liman la ismatalah. Tidaklah seseorang itu berakal sempurna, perakalan yang tam, kalau seseorang itu tidak ada ismah, menjaga ngereksa dalam berkeagamaan akal sehatnya. Wala iman dan liman la waru'alah. Tidaklah dikatakan iman sempurna bagi seseorang yang tidak ada waroknya, wirangi ataupun menjaga ini halal, ini haram, dan seterusnya. Kemarin sudah kita bahas bersama dalam hal haya. Isin, secara tahqiqnya isin adalah menjaga kepala beserta isi kepalanya, perut beserta isi perutnya. Kepala dari unsur otak, mata, telinga, hidung, dan mulut. Perut yang berisi yang dimasukkan dan nanti dikeluarkan menjadi sinergi, karbon, dan seterusnya. Nah, sekarang ada hubungan dan wara'. Wara' adalah menjaga antara mana yang halal, mana yang batil, mana yang tidak halal, mana yang makruh, dan mana yang syubhat, dan mana yang sama sekali dinajiskan dan diharamkan. Kita akan menyentuh dalam alam sebelah kita, tetangga kita, tentang al-wara'. Apa dehidrasinya setan, awal abalis tatkala ada umat Rasulullah yang beranjak kepada wara', ataupun sudah belajar kepada wara', ataupun sudah teristiqomahkan, terbiasa dalam al-wara'i. Tentunya ini saya al-abalis yang sudah berlevel kepada power yang super. Kita buka alam sebelah. Allah Rabbi ya Rasulullah. Ya. Silakan. Pasti tersinggung di mana kita itu membahas sesuatu, pasti tanpa diundang pun setan pasti melibet. Ini urusan berani. Ini baru menjaga sesuatu yang di otak saya, di perut saya, pekerjaan saya, omongan saya yang perlu kita lihat, yang perlu kita dengar. Itu kan ada hal yang boleh dan ada yang tidak boleh. Manusia boleh lihat semua lah. Boleh, karena punya mata ya. Iya, buat apa diciptakan mata kalau nggak untuk melihat? Itu bodoh. Itu kebodohan. Itu bodoh manusia. Itu terlalu banyak aturan. Aturan harus pakai aturan saya. Lihat saja semua seperti itu. Iya kan? Iya. Melihat sana, mendengar sana. Iya. Langsung kita ngomong. Makalah sempurna orang itu dikatakan jelek kalau setiap yang didengar diucapkan, dan ya baiklah. Ya baik menurut menurut saya baik. Sesuatu karena yang itu dilihat, adalah karena dengan melihat, mendengar lalu ngomong.
tatkala pingin nggak ngomong itu kok berat banget, itu apa sebenarnya? Dia melihat sesuatu yang dilarang oleh agamanya. Iya. Dia mau ngomong nggak bisa. Berat tentu. Berat. Itu karena dia takut dia sama sang penciptanya. Dia takut, itu bodoh. Nah, kalau ada orang-orang kayak gitu, matanya terjaga, telinganya terjaga, mulutnya sehingga dijaga, sehingga dia mempelajari hal yang boleh dan hal yang tidak boleh, lalu menjalankan di tengah-tengah yang kayak gini untuk menghindari yang tidak boleh. Orang-orang yang kayak gini bikin dehidrasi enggak sama kamu? Mencret kah? Kuat mencret. Aduh. Terjadi mencret. Ini Anda, saya lagi ini Anda mau menjelekkan saya? Bukan menjelek. Iya jelas. Karena nanti Anda saya suguhkan orang yang kita bicara yang baik-baik saja. Nanti saya bicarakan orang-orang yang liar. Iya. Kalau itu aja kita bicarakan, jangan. Kalau orang yang liar tidak urus tentang halal, tidak urus tentang haram, yang penting itu dapat hasil, karena kan ada orang yang memang tahu tapi tidak mau tahu, ada yang memang tidak tahu tapi pengen tahu tapi tidak mau. Iya, kebanyakan kan pengen tahu tapi tidak itu mau. Goblok itu. Bukannya itu bagus menurut Anda, goblok menurut saya. Loh, maksudnya dia pengen selamat tapi tidak mau belajar. Mau selamat tapi tidak mau belajar. Itu teman saya. Tentang ini ada orang bahwasanya kayak gini tidak boleh, lebih suka menghindar dari yang tidak boleh. Karena menghindari yang tidak boleh, walaupun tidak melakukan hal yang ini sudah bernilai besar dan Anda tidak melalui. Itu nilai jelek bagi saya. Makanya ada kitabnya kan? Ya ada lah. Makanya dibahas kitab Anda dengan kitab kami. Coba itu Elinias yang kayak gitu, itu yang menjoto. Loh, kalau saya di sini dihina, bukan dihina. Memang manusia memang selalu menghina kami. Bukan masalah menghina kamu. Kamu memang selalu diidentitaskan kejahatan adalah setan. Ya tidak. Oh tidak. Tidak, masa kejahatan dikatakan setan, ya memang benar. Aku rasa regep ngibadah. Saya saja buat contoh. Aku rasa regep ngibadah, tapi berusaha menghindari maksiat. Itu bagaimana? Itu reaktif pada Anda itu bagaimana? Orang-orang seperti itu. Iya. Bingung? Nggak tahu. Disuruh oleh Anda juga tidak menjalankan. Kita tidak bisa mendekati. Nggak tahu orang-orang seperti itu, nggak tahu saya. Ada nggak orang-orang kayak gitu? Ada ya. Disuruh oleh setan untuk gini-gini dibisikin. Banyak. Tidak mau. Disuruh Tuhannya tidak menjalankan. Jarang. Orang-orang kayak gini jarang. Itu jarang. Kalau ada, Anda nggak tahu lah ya. Nggak tahu. Orang-orang seperti itu tidak bisa. Kalau kayak gini ini masalah, makanya masalah kita obrolkan. Masalah bagi manusia itu sendiri. Enggak bagi masalah karena tidak merugikan orang lain belas. Karena suruhan Anda kepada kita manusia adalah sangat merugikan. Tidak merugikan lah. Contoh, Anda membisikkan saya untuk mencuri karena laparnya saya. Merugikan kan? Merugikan kan? Merugikan bagi yang punya, tapi bermanfaat bagi yang Anda tolol. Enggak tolol. Ya jelas merugikan bagi yang diambil, tapi kan si manusia itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Untuk mengambil itu kan Anda yang membisikkan. Ya. Tapi tidak mau dibisiki oleh Anda, tidak menjalankan itu. Biarlah perut ini kosong. Itu terus diperintah oleh Allah untuk beribadah, tapi juga lelet. Orang-orang itu saya tidak tahu. Benar tidak tahu. Tidak tahu ya. Tidak tahu. Kitab Anda tidak ada. Tidak ada. Orang-orang itu tidak ada dalam kitab saya. Tidak ada. Ya
Masuk, ini ada yang mau mengomentari ini. Tanya ke situ. Apa ada? Enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada. Ada, enggak ada, enggak ada, ada. Ada. Itu ada jawabannya. Setiap manusia itu dari lahir sudah disentuh oleh setan. Iya, iya. Ini sudah Kecuali jelas. Ibu Maryam dan Ibu Isa, Nabi Isa itu tidak disentuh oleh setan. Itu jelas dijelaskan ini. Kecuali Maka dua. setiap manusia disentuh oleh setan. Ya jelas. Tapi kalau ada manusia yang kayak gini, ini proses wirangi loh. Tidak mau menjalankan bisikan-bisikan hawa-hawa yang Anda lantunkan, karena senantiasa kepada jiwa satu yaitu kemutmainahannya, orang gelem diperintah oleh kamu, tapi tidak juga konsisten dalam perintah Allah. Tapi kan dia menjalankan perintah Tuhannya. Apa? Menjalankan perintah Tuhannya itu tidak mau. Oh, lah itu jawabannya Lah kami. itu. Anda bingung. Lah iya, dia tidak mau. Sebenarnya menghindari larangan itu sudah termasuk ibadah level berapa? Bukan level. Itu sudah termasuk menjalankan kan ya? Iya, aduh. Tadi kan saya mengatakan larangan itu sudah termasuk menjalankan perintah. Kalau ada larangan, perintahnya adalah jangan dilakukan. Kalau ada perintah untuk menjalankan, maka jangan pernah ditinggalkan. Kan kayak gitu. Ya, iya. Iya. Makanya Anda terkunci dari tadi kan ya. Iya. Bingung kitab ada ndak ada? Ndak ada. Sekarang ada. Ada. Tidak boleh dibaca. Coba dibaca. Dia mulai tercium sesuatu hal yang ada. Makanya sebenarnya sih memang ada. Cuma di kitab ini memang tidak boleh dibaca. Karena orang wirangi itu tidak kelihatan dalam penampilan syariat, tidak penampilan dalam thariqah hakikat ma'rifatnya. Itu orang wirangi. Tapi kalau sudah zuhud memang kelihatan secara syariat dan wirangi kelihatan dalam berpakaiannya, penyendiriannya kayak gitu. Kalau wirangi masih dalam berbaur, kan kayak gitu kan ya. Sehingga ada orang kayak gini. Saya tadi kan ada, bilang ada banyak. Ada banyak, katanya ada, tapi enggak tahu. Nah, kita kan tidak bisa melihat, tapi kan saya kan apa dehidrasi yang Anda rasakan ya? Ya jelas. Apa? Kalau orang seperti itu kita ya apa? Gak bisa bicara. Ketemu orang itu kita bisa bicara. Maunya apa kan kita nggak tahu. Kita nggak bisa bicara. Bukannya makin orang itu ada level pendekatan diri itu akan dicari kematiannya 1 jam dengan 1000 kali cara dia dibunuh. Contoh cerita Barsesola, contoh cerita-cerita orang hebat yang dimana dalam 1 jam ataupun dalam 1 menit setan itu ingin membunuh Barsesola itu 1000 kali dalam per 1 menitnya. Cerita bohong. Oh, cerita bohong? Insyaallah. Mana mungkin kita bisa membunuh kecuali kita menginginkan, tapi kita tidak bisa membunuh. Kita menginginkan kematiannya orang itu, orang-orang seperti itu maksudnya. Anda dan tidak tahu. Coba Anda keluar panggil yang lebih intelek lagi. Ya. Kurang memahami bahasa saja klepotan. Ada ya orang-orang yang kayak gitu ya. Masihkah di era-era kayak gini? Masih banyak. 1 banding berapa yang Anda ketahui? Menurut saya, iya. 1 banding 500. 1 banding 500. Yang saya tahu. Yang tapi Anda kalau ketahui. Ini lebih tahu lagi. Anda, tahu enggak? Kalau kayak gini apa artinya? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak boleh gini. Nggak boleh kayak gini. Kenapa ada apa? Gini. Jadi ya, kayak gini. Kenapa Anda kalau kayak gini kan nggak mau? Saya ingin mengkupas sesuatu yang Allah berikan pada jempol manusia,
yang dimana ada titik pusat di sini dan Anda sangat ketakutan dengan titik di sini. Iya. Inikah simbol apa yang Anda ketahui? Ini tengah-tengah itu ada titik yang sangat sensitif dan Anda sangat takut dengan yang ini. Makanya Anda berpakaiannya kayak gini ya kayak gini, tapi Anda ketakutan. Ini sisi alamiahnya manusia ya. Iya. Makanya harus ada ilmu wirangi. Harus supaya ini fungsional semuanya, maka halal dan haram harus dijaga ya. Ini pembicaraan enggak. Ini lagi asik di saya, bukan asik di Anda. Nanti kita bicara yang asik di Anda. Ini bukan pembicaraan kita. Oh, kita mau bicara tentang yang menurut saya baik-baik saja. Ya kayak gini. Kalau berbicara Anda tadi menyimpulkan simbol-simbol itu kan sama saja menyakiti saya. Saya diundang kok disakiti kan. Anda enggak ada bahasan. Manusia penuh rahasia Allah. Ya. Cara Anda merusak rahasia-rahasia ini itu bagaimana? Makanya cara merusak manusia itu dengan maksiat. Tuh. Ya. Dengan makan makanan yang dilarang oleh agamanya, jelas. Dengan caranya juga. Ya, dengan cara-cara banyak ribu cara seperti itu. Itu bisa merusak entitas yang sudah dilegalitaskan oleh Allah pada manusia. Makanya Anda ketakutan dengan kayak gini, Dok ya. Iya. Terus Anda bisa membisikkan lewat telinga. Tapi bagi orang yang menghindari kepada halal haram yang masuk ke telinga, ini tidak bisa. Ini fungsikan ya. Ya berfungsi, ini akan mengeluarkan sesuatu yang menyakitkan bagi saya. Ini jelas. Ada rahasia Allah dalam telinga kita. Ada asma. Asma apa ini? Mohon. Inilah pentingnya wirangi. Karena dari itu. Orang asik kan? Enggak asik. Kita asik-asik. Oke, iya.